seni itu sangat subjektif ya. Mungkin bagi satu orang baik, bagus, belum tentu orang lain mengatakan demikian. Tapi ketika kita bertujuan untuk membuat sesuatu itu menjadi indah, apapun hasilnya, tapi tujuannya begitu, itu namanya seni. Saya Wira, saya dari Madiun. Saya custom action figure di sini. Kalau di Facebook lebih sering saya pakai nama Reaper. Tapi belakangan ini saya mulai ganti branding. Namanya sekarang Niki Saimas. Niki Saimas itu dari bahasa Jawa, dia dari 3 kata. Niki itu artinya ini, saya itu artinya bagus, emas itu ya mas-mas. Saya mulai custom figure sekitar tahun 2008 akhir. Itu dikenalkan sama teman namanya Michael. Dia yang punya produk juga yang sampai saat ini saya masih pakai. Namanya produk yang saya pakai itu Epoclay. Pertama saya berangkat itu dari figur serial Kamen Rider. Kemudian saya nggak terlalu nonton filmnya sih, cuman saya lihat produknya itu yang berlabel SIC. Itu awalnya saya kagum dengan produk itu karena dia dibuat secara handmade. Kemudian saya memiliki motivasi untuk bisa melakukan seperti yang SIC bikin gitu, dibantu sama teman saya waktu itu. Sampai saat ini saya masih kerjakan. Tahun 2008 itu saya belum menerima orderan. Saya masih sebatas coba-coba. Mulai ada orderan itu di tahun 2009. Itu seharga 40.000 satu figurnya. 40.000. Dari 40.000 itu saya nggak untung secara tunai, tapi saya untung secara bahan. Jadi dulu itu ngecat, saya untung di catnya itu. Kemudian custom, saya untung di claynya itu. Kemudian dari bahan-bahan yang sudah terkumpul itu baru saya tarif gitu, dan dari situ saya baru dapat keuntungan. Yang kemudian dari 40.000 itu naik menjadi 80.000. Saya lupa tepatnya, yang pasti saya dulu itu dari 40.000, 80.000 ke 600.000, kemudian ke 900. Kemudian yang terakhir ini saya tarifnya 2,5. Untuk beberapa karakter ini masing-masing 2,5. Pernah saya jual juga yang 3,5, cuman figurnya udah nggak ada. Saya bikin karakter Yoshimitsu, itu karakter yang saya favoritkan dari saya SD ya, tahun 95 itu, sampai akhirnya saya bisa membuat karakter itu yang terinspirasi dari miliknya Grassetti. Saya ikuti stylenya, cuman Grassetti itu dia menggunakan 3D print, saya menggunakan secara manual, dan skalanya pun hanya 7 inci, jadi sangat kecil. Nah, itu waktu pameran, saya ikutkan pameran di Jakarta, dan ternyata ada yang mau beli gitu, walaupun tujuannya bukan untuk dijual, tapi karena ada yang mau beli, iseng-iseng saya jual. Saya buka harga 3,5 gitu, dan ternyata tanpa ditawar itu langsung dibeli. Ya sudah gitu, nanti kedepannya saya bikin lagi aja. Cuman untuk rata-rata pengerjaan yang dia nggak terlalu rumit seperti yang sudah ada ini saya tarifnya 2.500.000 per itemnya. Mungkin beberapa kalau yang full scope
Seperti yang ini bisa kena 3,5 juga. Seperti yang ini juga, yang nantinya ini juga 3 jutaan karena nanti full scope ini. Dia benar-benar menghilangkan detail dari yang sebelumnya. Jadi kita nggak bisa kenali lagi dia dari karakter apa sebelumnya. Karena yang full scope itu membuat detailnya jauh lebih rumit daripada yang dia custom. Sekitar mungkin 50% dari figurnya itu saya tempel-tempel clay, itu mungkin nggak terlalu rumit. Ya bukan nggak terlalu rumit, tetap ada kerumitan, cuman nggak yang full gitu. Kalau untuk nama sculptor sepertinya terlalu tinggi kalau buat saya, karena saya nggak ada basic pendidikan seni. Saya mengawali ini semua dari hobi yang kemudian ternyata hobi itu mendatangkan rezeki buat saya. Jadi kalau untuk nama sculptor rasanya masih terlalu tinggi buat saya. Apa ya? Ya hanya sebagai ini saja, custom figur saja. Walaupun saya beberapa teman, termasuk dari salah satu teman yang bernama Pak Benny gitu, dia mengkategorikan yang saya buat ini lebih cenderung ke scratch build. Saya belum tahu makna yang sebenarnya dari scratch build itu, cuman sesuatu yang dia dirubah secara total, itu menurut teman saya namanya scratch build. Salah satu contohnya ini, karakter yang saya ambil dari referensi XM Studio. Karakter ini bernama Samurai Nightwing. Dia salah satu serial dari Batman, dimana saya membuat ini secara scratch build. Jadi saya rombak semuanya dari artikulasi sampai semua sisi-sisi dari figur yang awalnya ini bukan dari karakter ini. Saya buang semuanya, saya gerinda sampai dia nggak memiliki detail. Kemudian saya membuat ulang detailnya hingga dia benar-benar tertutup. Semua detail yang awalnya dari figur ini tertutup, tidak meninggalkan sisa yang nampak dari figur sebelumnya. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini saya buatnya enggak, ini masih bisa dikategorikan custom karena tidak semua detail dari figur sebelumnya ini saya tutup dengan clay. Yang ini juga, ini sekitar 80% saya tutup pakai clay, sisanya masih figur original. Nah, sedangkan yang Nightwing ini sendiri, ini pengerjaannya masih 90,7, cuman masih menyisakan sedikit di lututnya. Ini masih ada figur bawaan yang belum saya rubah, tapi nantinya ini bakal berubah semua. Nggak ada sisanya dari figur yang ditinggalkan sebelumnya. Awalnya saya lebih suka ke karakter yang mekanik, karena mekanik di situ kita dituntut melakukan sculpt itu secara rapi, simetris. Walaupun sampai sekarang ini saya belum bisa lakukan, hanya saja saya berusaha untuk melakukan ke sana. Kemudian berkembang merambah ke yang cyborg. Cyborg itu dia mewakili organik dengan mekanik dijadikan satu, yang kemudian saya ternyata itu style yang saya suka gitu. Sampai sekarang ini saya lebih cenderung ke
yang tipe cyborg. Cuman sekarang ini saya nggak terlalu fokus ke Kamen Rider atau yang karakter Kamen Rider bikin. Saya lebih ke memperluas wawasan saya sendiri dengan melakukan custom yang di luar Kamen Rider. Saya lebih cenderung melihat referensinya itu di internet, di salah satunya di Pinterest. Di situ saya ambil referensinya, kemudian saya coba-cobakan ke action figure. Dia Bapak Takeya Takayuki, berasal dari Jepang ya. Beliau sudah cukup sepuh untuk dunia sculptor gitu. Kemudian saya inspirasi yang saya temui itu dari karya-karyanya beliau, ya, yang mana karyanya itu sangat rapi dan cenderung simetris gitu. Cenderung simetris. Saya nggak tahu bagaimana dia melakukannya, tapi saya sejauh ini masih melakukannya secara manual tanpa dibantu dengan teknologi seperti 3D print gitu. Saya belum sampai ke sana, masih tahap manual. Untuk scope sendiri, teknik scope sendiri, kita memang harus pelan-pelan karena di sini epoclay yang saya gunakan, dia adalah bahan yang memiliki batasan waktu. Jadi kita harus benar-benar dituntut ekstra sabar gitu. Yang pasti ekstra sabar karena batasan waktu yang kita miliki tidak banyak, mungkin sekitar 20 atau 30 menit. Jadi kurang dari waktu itu saya harus men-scope-nya. Nah, saya bisa mengutip kata-kata dari salah satu guru saya yang bernama Mas Iwan. Dia mengatakan untuk menjadi sculptor itu kita jangan dimanjakan oleh bahan. Jadi kita harus bisa mengeksekusi bahan yang kita miliki. Nah, di situ saya mulai mempelajari pelan-pelan bahwasanya memang kerumitan dari epoclay ini kan karena dia memiliki batasan waktu, saya nggak bisa langsung diselesaikan. Jadi saya melakukannya per layer dan secara pelan-pelan supaya kita dapatkan hasil yang halus. Seperti ini contohnya saya sering lakukan, yaitu sculpt-nya waktu masih basah, kemudian tunggu kering, saya timpa lagi per layer berikutnya. Kembali lagi ke style kita masing-masing, dimana kita bisa menikmati sculpt-nya itu sendiri, itu akan menjadi style kita. Dan ini tanpa saya menggunakan amplas. Untuk alat yang saya gunakan, saya seringnya menggunakan 3 alat ini saja. Ini saya beli di alat kesehatan, kemudian ini saya diberi sama teman saya, Michael. Ini saya beli di alat scope saya lupa ini beli di mana. 3 ini yang sering saya gunakan, sama ini pastinya korek, dalamnya korek ini. Ini digunakan untuk bikin detail lingkaran seperti ini. Saya tempelkan begini waktu clay masih basah. Tempel begini, dia membentuk lingkaran. Alatnya bisa apa saja, cuman saya sudah terbiasa pakai yang ini karena dari ukuran detailnya saya kira ini sangat pas. Kalau teman-teman mau coba pakai yang lain, itu boleh-boleh saja. Alat yang sering saya gunakan salah satunya ini untuk meratakan. Ini masih basah, tadi kena jari saya.
Ini bisa kita ratakan pakai ini. Untuk sudut-sudutnya juga kita bisa gunakan yang ini. Kira-kira seperti ini. Yang kedua ini alat yang saya gunakan kurang lebih sama. Misal salah satunya saya gunakan untuk membuat titik, detail titik seperti ini, saya gunakan yang ini, titik ini. Atau kalau kita mau membuat ukiran seperti ini, saya juga bisa menggunakan ini. Kita pertegas untuk mempertegas ukirannya. Karena kalau saya pakai yang ini, yang berbentuk seperti mata pisau, ini garisnya nanti dia sangat tipis, sehingga waktu proses pengecatan dia akan cenderung tidak terlihat. Nah, saya pertegas garisnya atau detailnya menggunakan yang ini. Ini tujuannya untuk menciptakan supaya garis bisa terlihat lebih tegas. Untuk yang detail seperti sarang lebah, saya menggunakan ini. Kita tunggu clay yang kita tempelkan kurang lebih 10 menit setelah kita campur. Kemudian kita tempel seperti ini. Kita tempel. Kemudian kita bisa ratakan pakai ini. Apapun alatnya nggak masalah, yang penting dia tercetak dengan sempurna. Nah, setelah kira-kira dia tercetak dengan sempurna, kita tunggu dulu, jangan langsung dilepas. Kita tunggu sekitar 5 menit, baru kemudian kita lepas pelan-pelan. Saya sering menggunakan teknik ini karena dia mampu mengisi ruang-ruang kosong, yang mana ruang kosong itu yang ketika nantinya dicat, dia akan memunculkan detail seperti ini. Dia seperti penuh, skopnya penuh. Jadi nggak ada ruang yang kosong. Saya menggunakan cara per layer, yaitu yang bagian tengahnya dulu, bagian sini, yang seperti sarang lebah ini. Kemudian saya tunggu kering, lalu saya buat bagian-bagian yang lainnya, pinggir-pinggirnya sini, tengah sini, yang di perut pun juga begitu. Saya buat bagian yang seperti sarang lebah ini. Kemudian tunggu kering. Setelah itu saya buat bagian-bagian yang lain. Untuk leher pun juga sama. Di bagian perut juga saya buat bagian yang dalam dulu, yang seperti cengkel ini. Kemudian tunggu kering, lalu saya buat yang tekstur seperti kain, seolah-olah dia kain. Bagian sini. Untuk tekstur yang seperti chainmail ini, saya gunakan alat ini dengan teknik mendorong pelan-pelan. Kemudian dari sisi yang sebaliknya juga kita dorong pelan-pelan sambil dihitung. Kalau kita dorongnya yang dari sana sejumlah 20 titik, maka yang dari sini pun juga kita hitungnya sama 20 supaya dia simetris. Nah, untuk yang sarang lebahnya itu sendiri, saya gunakan cara yang sangat sederhana. Saya pakai kain apa ini, kain kelambu mungkin ya. Kain kelambu ini saya tempelkan begini, tetapi dengan catatan kita tunggu dulu claynya sekitar 10 menit. Kalau langsung kita tempel, claynya nanti lengket di kainnya sini. Kita tunggu sekitar 10 menit. Setelah 10 menit kita tempelkan gini. Kemudian setelah dia
dipastikan terbentuk sempurna seperti ini, kita bisa copot kainnya, kita tunggu sampai kering. Nanti kita buat part-part yang lainnya, kita susulkan scope part yang lainnya. Untuk karakter yang saya buat, itu saya lebih menyarankan menggunakan dari lini SIC, karena di sana SIC memiliki sendi yang sangat luas gitu. Walaupun sekarang ini figur-figur yang di luar itu sudah banyak yang menggunakan sendi yang sangat banyak gitu. Cuman seperti yang ini, saya menggunakan SIC karena dalam proses pengerjaannya kita tetap bisa mempertahankan artikulasi, di mana artikulasi itu sangat penting bagi saya, karena saya lebih suka figur itu yang bisa digerak-gerakin seperti ini, dipose-posein seperti ini. Saya nggak begitu suka sama figur yang dia cenderung statue atau dia hanya dalam satu pose saja. Itu saya lebih suka yang bersendi, karena sendi ini ya namanya mainan gitu. Yang namanya mainan ya supaya bisa dimainkan. Dan saya lebih ke karakter yang memiliki sendi yang sangat luas gitu. Cuman untuk para pembeli itu kan ada yang dia mungkin nggak suka dengan figurnya gitu, tapi tetap saya sarankan, karena saya untuk mengambil artikulasinya saja. Untuk karakternya bisa pakai karakter yang lain, contohnya ini kan dari karakter SIC. Tapi untuk dari karakter yang saya buat, dia bukan lagi dari lini Kamen Rider, dia dari DC, dari figur US. Cuman saya menggunakan figur dari lini SIC. Nah, untuk kedepannya saya juga pengen bisa membuat karakter yang memiliki sendi luas seperti ini. Nah, seperti ini. Ini juga sangat luas buat dipose. Saya cenderung lebih mempertahankan artikulasinya, sehingga ketika kita merubah bentuk dari karakter itu, artikulasi yang ada di karakter sebelumnya dia nggak hilang. Dan itu semua ada di karakter SIC. Hampir semua, nggak 100%. Hampir semua, karena ada juga SIC yang di tipe yang lama dia nggak bisa dipose seluas ini. Nah, ini juga termasuk yang dia semi terbaru, jadi artikulasinya masih banyak tapi terbatas. Cuman yang mempengaruhi bukan dari seberapa terbatasnya artikulasi atau seberapa banyaknya artikulasi, tapi penempatan artikulasinya ada yang nggak pas. Karena ini kan dibuatnya handmade, jadi kalau handmade itu ya pasti ada kesalahan dalam penempatan artikulasi, titik artikulasinya. Karena dulu saya belum memiliki HP yang ada kamera, jadi banyak yang nggak terdokumentasikan. Mungkin sekitar 50-an ada. Ya, karya yang sudah saya bikin itu rata-rata dari serial Kamen Rider yang saya bikin. Beberapa bahkan ada yang sampai saya bikin beberapa kali. Salah satu karakter itu bisa saya bikin 3 kali. Kemudian seperti yang ini juga saya sudah bikin 3 kali. Ini saya bikin 3 kali.
Ini saya baru bikin sekali ini kalau nggak salah. Yang ini juga saya baru bikin sekali. Untuk pembeli sendiri, saya lebih banyak dari ibu kota seperti Surabaya, Jakarta. Kemudian yang dari luar Jawa itu ada Sumatera, ada dari Papua juga ada. Cuman yang selama ini yang paling banyak pembelinya, peminatnya itu dari ibu kota Jakarta sama Surabaya. Pengennya nanti ya ke depan bisa sampai ke mancanegara, cuman ya pelan-pelan. Karena terkendala saya belum memiliki seperti PayPal dan yang lain-lain, sehingga dia juga kesulitan untuk mengorder ke saya gitu. Kalau untuk pengiriman kita bisa menggunakan jasa manapun, sekarang sudah bisa. Cuman ya itu kendalanya di pembayarannya saya belum memiliki kartu. Nanti kedepannya saya akan buat kartu yang bisa transaksi ke mancanegara. Suka dukanya selama scope ini sebenarnya banyak senangnya, banyak sukanya, karena scope ini adalah hobi yang saya impikan dari saya kecil gitu. Saya mengimpikan bisa memiliki figur yang saya bikin sendiri gitu. Untuk dukanya ya kebanyakan mungkin revisi ya. Revisi itu lebih yang membuat feel-nya itu hilang. Ya, revisi itu membuat feel saya hilang, sehingga pengerjaan itu bisa sangat lama gitu. Sebenarnya nggak sampai berbulan-bulan untuk pengerjaannya sendiri, tapi karena revisi, kemudian ada salah satu buyer yang dia baik bayarnya, tetapi tidak seperti kesepakatan kita di awal. Jadi pengerjaannya mintanya begini, kemudian dengan biaya sekian, ternyata pas saya berikan hasilnya, oh ini gimana kalau diberikan tambahan ini ya, itu kan di luar kesepakatan kita, sehingga saya loh kok begini gitu. Saya letakkan dulu figurnya, kemudian saya beralih ke figur yang lain. Ya akhirnya di sini saya menjadi tersangkanya gitu, tersangka yang membuat kecewanya mereka itu ya ada di saya gitu. Cuman ya gimana lagi, karena ini nggak seperti kesepakatan yang kita buat sebelumnya gitu. Tapi sejauh ini saya masih sangat menikmati scope, dimana scope yang sudah banyak modernisasi. Scope seperti ini kan banyak ya yang dia itu menggunakan media teknologi seperti 3D print gitu, yang dia itu bisa menghasilkan detail yang wah jauh lebih bagus dari yang pernah saya bayangkan. Tetapi saya masih lebih menyukai dengan teknik manual seperti yang saya kerjakan sampai sekarang ini. Saya masih menggunakan teknik manual, dimana memang manual ini memiliki kekurangan, terutama bagian untuk simetris. Pasti nggak dapat kalau untuk manual, tapi saya masih lebih cenderung suka yang manual daripada yang menggunakan mesin gitu. Nah ini juga PR buat kita semua, dimana scope itu terus berkembang. Cuman kita jangan berkecil hati, karena kita memiliki style kita masing-masing. Ya mungkin beberapa orang mengenal dari beberapa hasil yang pernah saya buat untuk mereka, dimana saya tetap mempertahankan manual scope, dan mereka ini masih suka dengan manual yang saya buat. Itu termasuk motivasi saya untuk terus berkarya secara manual.
Untuk harapan, saya pengen kedepannya saya bisa memproduksi action figure seperti teman-teman yang lain, walaupun bukan berarti saya ikut-ikutan, tapi rasa-rasanya bisa memberikan karya kita ke lebih banyak orang itu adalah suatu kepuasan tersendiri, sehingga saya juga nggak punya resiko revisi dan lain-lain, karena yang saya jual itu produk yang sudah jadi, sehingga orang bisa menilai produk saya itu layak atau tidak untuk dibeli gitu. Kalau misal nggak layak, ya nabung dulu terus besok dibeli. Pokoknya gimana caranya orang itu suka gitu. Bukan berarti saya memaksakan, tapi mereka sendiri yang menilai bahwa karya saya itu layak untuk dibeli sama mereka gitu. Ya walaupun mestinya nggak murah, karena saya juga nggak bisa produksi secara banyak seperti yang dilakukan di perusahaan gitu, pasti terbatas gitu. Dan di situ saya memiliki mungkin style-style di situ akan saya tuangkan di dalam karya-karya saya itu, yang nanti orang akan menikmatinya gitu. Bagus enggaknya ya mereka yang tentukan, tapi yang pasti harapan saya yaitu lebih banyak orang yang bisa menikmati karya-karya saya gitu. Nggak secara yang eksklusif banget gitu, enggak. Cuman untuk saat ini masih dalam proses WIP gitu, work in progress. Cuman nggak bisa cepat gitu, karena ya selain saya mengerjakan di sini, saya juga bekerja di tempat lain. Jadi saya kerja di 2 tempat. Jadi ya pelan-pelan lah. Cuman harapan itu ya kalau bisa harus tercapai. Karena itu harapan saya dari kecil, malahan. Dari kecil saya pengen punya action figure sendiri yang orang bisa menikmati. Saya senang sama teman-teman yang dia itu sudah berlari gitu, bukan lagi berjalan, tapi mereka sudah berlari dengan produksi mereka gitu. Dan mereka bisa mendapatkan pemasukan dari situ gitu. Mereka bisa menghidupi dari karya-karya mereka. Itu bagi saya prestasi sekali. Mereka nggak menggantungkan kehidupan mereka dari bekerja ke orang lain, tapi dari karya-karya mereka gitu. Dan saya yakin mereka juga pasti sangat senang jika karyanya itu bisa dinikmati oleh banyak kalangan gitu, Saya juga pengennya seperti itu. Ya harusnya nanti seperti itu. Cuman ya pelan-pelan.